Soal selanjutnya, perhatikan gambar percobaan pernapasan berikut. Fase pernapasan yang digambarkan pada percobaan tersebut adalah, gambar ini adalah percobaan pada proses pernapasan ya. Nah, di sini ada gambar 2 buah balon ya. Kemudian di bawahnya ada lapisan atau membran nanti. Nah, 2 balon ini adik-adik mewakili paru-paru ya, dan sebuah membran nanti ada membran karet. Nah, ini mewakili diafragma. Nah, pernapasan yang menggunakan otot diafragma adalah penapasan perut. Untuk penapasan dada otomatis ini sudah salah ya. Kemudian lihat untuk gambar yang kedua atau proses akhirnya, membran ini ditarik. Nah, saat karet ditarik, udara masuk melalui sedotan. Proses udara masuk ke dalam paru-paru pada balon ini dimisalkan. Nah, ini disebut proses inspirasi. Jadi, fase penapasan yang digambarkan pada percobaan ini adalah inspirasi pada penapasan perut. Jadi, jawabannya adalah A. Perhatikan gambar sistem peredaran darah berikut. Nah, soal ini berkaitan dengan peredaran darah. Urutan peredaran darah besar adalah, kita ingat kembali adik-adik, bahwa proses peredaran darah besar mula-mula berasal dari jantung. Nah, jantung terlebih dahulu. Nah, jantung berawal dari bilik kiri. Nah, selanjutnya menuju seluruh tubuh. Kemudian kembali lagi ke jantung ya. Nah, kembali lagi ke jantung. Darah ini berkumpul di serambi kanan. Serambi kanan. Nah, jadi kita lihat bilik kiri ya, digambarkan pada soal ini oleh nomor 3 ya. Jadi ingat adik-adik, bilik kiri berada di sebelah kanan kita karena ini organ jantung, gambarnya menghadap ke kita. Jadi arah yang ditunjukkan berlawanan dengan arah yang kita lihat sekarang ya, karena ini berhadapan. Jadi bilik kiri itu nomor 3. Kemudian darah itu mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh arteri yang ditunjukkan di sini dengan nomor 9. Kemudian ke seluruh tubuh, ini bagian atas ini digambarkan bisa ke kepala atau ke otak ya, berarti ke nomor 1. Kemudian setelah sampai di seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung melalui pembuluh balik ya, atau vena. Nah, di sini diwakili nomor 10. Kemudian masuk lagi ke jantung, ke serambi kanan ya, di nomor 5. Nah, sehingga urutan yang benar adalah 3, 9, 1, 10, 5. Paham ya adik-adik? Seorang pasien didiagnosis mengalami kerusakan pada glomerulus yang disebabkan oleh kurangnya asupan air. Dari hasil uji laboratorium ditemukan protein di dalam urin. Dari kondisi tersebut dapat dipastikan pasien tersebut menderita penyakit. Nah, di sini ada kata kuncinya protein ya adik-adik. Protein dalam bahasa biologisnya disebut juga dengan albumin ya. Nah, maka jawaban untuk soal ini adalah albuminaria. Sedangkan nefritis ini adalah peristiwa rusaknya nefron ya, rusaknya nefron akibat pengaruh dari bakteri. Jadi penyakit yang ada akhiran isnya ini biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri. Kemudian hematuria adalah penyakit ketika urin berwarna merah ya, akibat adanya sel darah merah yang sudah bercampur dengan urin. Jadi ini urin berdarah, atau disebut juga urinnya berdarah. Nah, sedangkan diabetes insipidus adalah proses buang air kecil yang terjadi secara terus-menerus akibat kekurangan hormon ADH ya. Jadi ini buang air kecil terus-menerus.
yang sering ya, kecil terus menerus. Perhatikan gambar perangkat dan data hasil percobaan fotosintesis berikut. Dari data hasil percobaan di atas dapat disimpulkan bahwa ini merupakan percobaan fotosintesis ya. Kita lihat yang pertama, ketika diberikan cahaya langsung kepada tumbuhan air yang berada di dalam gelas ini, maka gelembung yang terjadi ada banyak ya, digambarkan dengan tanda plus. Kemudian ketika cahaya langsung ditambahkan dengan es batu, gelembungnya hanya satu sedikit ya. Kemudian cahaya langsung ditambah dengan air hangat, gelembung banyak ya, bahkan 3. Kemudian di tempat teduh ada gelembung juga, tapi berkurang ya dibandingkan dengan cahaya langsung. Kemudian di tempat gelap gelembung tidak ada. Kita lihat pernyataan satu persatu. A. Suhu air tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Jadi kita lihat kalau suhu berarti berpengaruh pada perlakuan 2/3 ya, es batu dengan air hangat. Nah di sini jumlah gelembungnya berbeda, jadi berarti seharusnya suhu air ini berpengaruh pada fotosintesis. Berarti ini salah. B. Intensitas cahaya tidak berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Nah kita lihat kondisi yang ada cahaya dengan tidak ada cahaya. Nah, berarti yang ekstrimnya adalah cahaya langsung dengan tempat gelap. Nah, di sini pada cahaya langsung terdapat banyak gelembung, sedangkan tempat gelap tidak ada gelembung. Berarti seharusnya intensitas cahaya sangat berpengaruh terhadap hasil fotosintesis. Jadi ini juga salah. Semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin menurun. Nah, kita lihat hasil percobaannya. Cahaya gelembungnya banyak, tempat gelap gelembungnya sedikit. Berarti ini juga salah ya, seharusnya terbalik. D. Semakin besar intensitas cahaya, hasil fotosintesis semakin meningkat. Ya, ini jawaban yang benarnya adik ya, kebalikan dari yang C tadi. Ya, jadi dengan banyaknya gelembung itu menunjukkan bahwa hasil fotosintesis meningkat ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D. Perhatikan persilangan tanaman padi berikut. Di sini disilangkan padi bulir besar batang tinggi dengan padi bulir besar ya. Berarti kalau digambarkan genotipnya adalah B besar B besar, T besar T kecil, silangkan dengan B besar B kecil, T besar T kecil ya. Dimana B besar itu merupakan gen bulir besar, B kecil gen bulir kecil, T besar gen batang tinggi, dan T kecil gen batang pendek. Genotip F2 yang dapat digunakan sebagai bibit unggul padi berbulir besar dan berbatang pendek adalah. Nah, ketika kita silangkan, maka nanti akan terbentuk gamet untuk yang pertama ini ya, pada B besar, B besar, T besar, T kecil akan terbentuk gametnya B besar, T besar, dan B besar, T kecil ya. Sedangkan untuk B besar, B kecil, T besar, T kecil akan terbentuk gamet B besar, T besar, kemudian B kecil, T besar, B besar, T kecil, dan B kecil, T kecil. Nah, kemudian setelah disilangkan, maka akan terbentuk nanti 8 hasil persilangan ya. Nah, karena yang diminta adalah padi berbulir besar dan berbatang pendek, kita tinggal mencari genotip yang diwakili oleh gen-gen yang diminta ini ya. Di sini B besar, B besar, kemudian berbatang pendek. Nah, berbatang pendek diwakili oleh gen T, huruf T kecil, berarti gen batang pendek ini tentu akan dihasilkan oleh T kecil ya. Ini sehingga jawaban untuk soal ini adalah B. Demikianlah adik-adik pembahasan soal kita pada video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, sampai ketemu lagi pada pembahasan soal berikutnya bersama Pak Rudi. Jangan lupa untuk terus saksikan video kita dengan cara subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.